Untuk acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Serma Agus Parwoto, Eskep. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang ampun jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa al-afwu wal ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibun syakur. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safi'ina sayyidina Muhammadin safi'ina yauman nusur wa ala alihi wa ashabihi ma tammatil ayati wal ayyami wad duhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Al-ayah amma ba'du. Sebelum saya melanjutkan, dikurangi sedikit Ustadz Ali suaranya biar enggak storing. Nah, cukup jelas Bu. Yang di dalam jelas. Baik, kami lanjutkan kembali. Yang kami hormati Ketua Muslimat Distrik Heram Ibu Hajah Nur Halimah, yang mana sudah memperkosa nama saya, sudah memperkosa titel saya. Semoga beliau senantiasa sehat, panjang umur, murah rezeki. Tadi ibu kayaknya kok nervous Bu ya. Tadi saya perhatikan pegang kertas-kertasnya begini Bu. Padahal ngabsen anggotanya sendiri Bu. Ya. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mar'atus Solehah. Ibu, saya tadi bingung, Ibu yang saya hormati Ustadz Agus, AMDK, EP, saya toleh orangnya di mana padahal ada di situ. Masya Allah, karena menyesuaikan tempat, Ibu juga ikut-ikut perkosa nama saya lagi. Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Takmir Musola Ustadz Haryono. Yang saya hormati juga saudara saya Ustadz Ali, yang senantiasa selalu bertemu dan bersua dimanapun di lingkungan wilayah Waena, Heram dan sekitarnya. Yang saya hormati ketua-ketua majelis taklim yang hadir di tempat ini, serta tanpa kecuali semua yang ada di tempat ini yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok aminnya luwek mas Bu? Karena saya sudah bilang begitu, Ibu Suryani malah buka kue, jadi nggak bisa bilang amin. Ya mohon maaf lupa, beliau kalau dalam urusan profesi sama-sama tenaga medis, tenaga kesehatan, memang beliau senior saya. Tadi lupa saya tidak sebut namanya, makanya dia pun nggak mau bilang amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini,
Mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Senantiasa kita lafadzkan kalimat syukur melalui kedua lisan kita. Biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil summal hamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini ibu-ibu majelis taklim bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di tempat yang penuh mubarakah ini. Semoga dengan terjalinnya ukhuwah Islamiyah, silaturahmi pada siang hari ini senantiasa mampu memperpanjang umur kita, meluaskan rezeki kita, dan semoga hidup kita senantiasa dipenuhi keberkahan, berkah dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma. Karena nikmat yang Allah curahkan kepada kita sangatlah banyak. Bila kita menghitung satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apalagi kalau kita mau mengukur, kita tidak akan mampu mengukurnya. Walaupun diukur oleh seorang ahli insinyur, tak akan mampu untuk tetap mengukur. Insinyur saja tidak mampu, apalagi ukur penjual bubur maupun tukang cukur. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini beserta ahli nasab kita kelak diakui menjadi umat dari Nabi besar Muhammad, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhirat kelak, sehingga hidup kita akan menjadi selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Mohon maaf Ibu, saya kalau tausiah, kalau acara inti dibarengi acara untu, takut menjadi intip Bu. Karena di belakang lagi bagikan es buah, saya tahu. Yang di sini panas, saya tahu Bu. Panitia kenapa enggak dari tadi Bu? Semoga yang duduk di panas-panas ini, semoga rezekinya semakin luas, hatinya semakin ikhlas. Ya Ibu yang dingin-dingin enjoy saja. Alhamdulillah. Baik Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati yang pertama saya mengaturkan banyak terima kasih, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami tidak terlambat, saya sudah parkir di depan French Chicken sana. Saya tahu jalan tikus di sini Bu, saya lewat sini pas di sini Bu. Karena saya sering di sini Bu. Karena saya di sini dikenal maling Bu. Banyak yang terapi, saya terapi di sini termasuk Ibu Sineri. Enggak tahu ada enggak orangnya. Oh ada, alhamdulillah. Anaknya juga varisesnya saya suntik 2 kali, alhamdulillah sekarang sudah masuk jadi TNI. Alhamdulillah. Tapi di telepon masuk, begitu saya masuk, subhanallah, ada ibu penjual mainan anak-anak di depan saya, dorong gerobak tidak mampu. Saya pelan-pelan parkir juga, ternyata lorongnya di sini. Dede, masya Allah, sungguh sangat sempit sekali. Anggaplah di sini adalah lorong senggol, kalau enggak terlalu miring menyenggol. Ada ibu yang dorong gerobak tadi ada. Mana orangnya? Ada. Di belakang tidak ikut mengaji. Masya Allah. Nanti panggil Bu ya. Nanti dipanggil. Baik, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya mengaji di mana-mana. Entah itu di Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Distrik Heram, Tikoya. Saya ini juga bingung Bu. Begitu ketemu ibu-ibu muslimat, orangnya ini saja. Begitu besok undangan BKFT, orangnya juga ini saja.
Betul. Apalagi ini istrinya saudara saya satu ini, istrinya Pak Gunawan ini. Di mana-mana saya ketemu saja. Apa? Bosan kagak sih? Cuma agak jenuh. Di mana-mana selalu mendampingi Marawis dengan suaminya, Kang Mas Gunawan. Alhamdulillah. Dan begitu saya ketemu di sini, saya pikir cuma saya putar utara. Ternyata di sini BKMT orangnya ini, ternyata muslimat orangnya juga. Alhamdulillah. Dibilang ibu-ibu ini kayak bunglon, di sana pakai itu, di sini pakai batik, di sana Pak. Kalau saya memang Bu, ibu tidak salah mengundang kami untuk dalam muslimat. Saya memang asli orang NU. Saya lahir tumbuh berkembang di lingkungan NU. Dan kalau dibilang fanatik, fanatik NU. Tapi background saya seorang TNI, saya mengambil nasionalnya saja. Walaupun saya yakin ini ibu memakai baju-baju muslimat, maksudnya menunjukkan NU banget gitu loh. Akan tetapi nyatanya begitu kita ada di Jayapura, kita ini menjadi NU swasta. Bu. Paham maksud saya? Karena apa? Orang NU kalau namanya datang Ramadan, sholat tarawih itu 23 roh. Ini ngakunya NU, tapi kalau datang Ramadan, kita sholat tarawihnya di sini cuma 11 roh. Makanya tidak salah kalau saya sebut sebagai NU suwas. Negerinya kapan? Menjadi negeri lagi. Kalau macam saya pulang dari tarawih di mana tempat sampai rumah, saya genapi menjadi 23. Tapi terkadang karena kesibukan belum bisa istiqomah 1 bulan penuh 23. Kadang masih ada bolong-bolongnya. Jujur saja, kadang masih ada bolongnya. Tas 1, 2 ataupun 3. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Temanya apa ini? Karena kemarin yang WA saya siapa ya? Ibu siapa ya? Nah, ini saya nggak tahu. Ibu ketua, makanya saya tengok ini temanya apa kok nggak ada. Nah, kemarin siang kalau ke kemarin sore, Ustadz temanya apa? Saya balas saja WA sudah. Jaga jari, jaga hati, wanita solehah senantiasa bijak dalam bermedsos. Itu maksud saya. Cocok tidak Bu Suryani? Kita hidup di zaman sekarang, ibu-ibu, kalau dulu lidahmu adalah harimaumu, karena lidah ini tidak maka perkataanmu kalau dulu hati-hati dengan lesanmu, karena lesanmu dapat menorehkan luka di hati orang, oh enggak semangat tuh Bu. Bu, di situ cuma orang 5 es buahnya kok 10 lebih toh Bu. La ilaha illallah. Baik, kita kembali fokus. Kalau zaman dulu lidahmu adalah harimau, tapi sekarang jari jemari ini sudah pernah saya sampaikan belum ya? Tapi di era zaman milenial ini Bu, jari jemarimu ini mampu menorehkan luka yang dalam di hati orang lain. Kok bisa Ustadz? Apa jari saya ini masuk ke hatinya orang lain? Tidak. Bila zaman dulu lisanmu, lidahmu adalah harimau. Sekarang jari jemarimu ini mampu menorehkan luka di hati orang lain. Karena apa? Saat ini di era zaman milenial hari ini, saya yakin yang hadir di tempat ini semuanya mempunyai budak, bahkan mampu memperbudak kita yang disebut dengan setan gepeng alias NH ini. Karena HP ini sesungguhnya
merusak tatanan kehidupan kita secara pelan tapi pasti. Bangun tidur cari HP, mau tidur pegang, berantem sama suami karena, berantem sama anak karena, bahkan ibu sama bapak, nggak tahu kalau Ustadz Ali betul apa tidak. Kadang mau tidur Bu, kayak Ibu Suryani mau tidur, ibu ini miring ke kiri pegang HP, bapak miring kanan pegang. Terkadang kita kelihatannya duduk sama-sama, sama suami, sama anak, tapi diam 1000 bahasa, semuanya masing-masing sibuk dengan. Ini kenyataan. Hidup adalah menunggu mati, tapi hidup laksana kematian itu adalah pilihan. Kita saat ini seperti zombie-zombie yang berjalan, Bu. Anak kita, anak ibu nanti sampai rumah coba evaluasi. Mau disuruh sholat jawabannya bentar, suruh makan, suruh belajar. Tapi begitu disuruh main game HP, gadget, gerak cepat. Ini yang terjadi. Jangan menyalahkan betul-betul, ibu juga. Begitu HP-nya bunyi dari ketua majelis muslimah telepon langsung lari angkat-angkat telepon, betul? Begitu ada tagihan tukang kredit BRI, di telepon juga cepet lari diangkat. Dari teman bestinya mau ngajak jalan-jalan ke Sultan Cafe langsung panggilan Tapi begitu masjid berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan Allah. Ibu cepat berangkat. Kok diam Bu? Bisu. Begitu panggilan Allah memanggil, dengan cueknya kita abaikan. Dan ini bukan cuma ibu saja, bapak-bapak juga, walaupun cuma 2-3 orang. Begitu di masjid sudah berkumandang panggilan melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat masih asik dengan duduk di warung kopi udut sambil main Akhirnya Jumatnya, setiap Jumat selalu telat, Jumat lalu telat, sebelumnya lagi terlambat. Datang sampai masjid kadang tidak jarang. Sholat Jumatnya cuma sebagai formalitas. Datang duduk di tengah masjid mendengar khotib, kadang mengantuk, bahkan sering tidur di tengah masjid, lalu bangun pulang begitu saja. Kita diperbudak oleh. Padahal HP ini katanya connecting people, sebagai penyambung untuk silaturahmi. Tapi nyatanya HP memutus tali silaturahmi. Ingat, kita ini umat Islam Ibu, yang ada HP silahkan, yang ada aplikasi Al-Quran silahkan dibuka surat Al-Hujurat, surat nomor urut 49. Pada ayat 10. Di situ Allah berfirman bahwasanya innamal mu'minunal ikhwah. Sesungguhnya setiap umat mukmin itu adalah bersaudara. Katanya HP sebagai connecting people, penyambung tali silaturahmi. Tapi nyatanya hidup kita sudah tergantikan oleh gambar-gambar mati, oleh gambar-gambar emoji. Dulu tanpa HP kita bisa hidup, tanpa HP kita berjaga silaturahmi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Begitu ada teman kita, suaminya, anaknya, atau orang tuanya meninggal, tidak pergi datang ke sana. Akhirnya kalau ada esnya tumpah, yang diperhatikan bukan ustadz, tapi
Masalahnya kalau ngaji seperti ini Pak Daryono tidak akan fokus. Pasti satu lagi belum, satu lagi belum. Selesaikan dulu. Ya, nggak apa-apa. Kita kalau mendengar saudara kita ada kedukaan, kadang kala cuma sini sampai AB, kalau dulu jangankan sini AB, sini sampai BSG, berangkat untuk menyatakan rasa bela sungkawa. Tapi sekarang cukup pegang HP, innalillahi wa inna ilaihi, ikut berbela sungkawa. Itu pun copy paste. Betul apa betul? Alangkah mirisnya kita, Bu. Akhlakul karimah, tatanan agama Islam terkikis pelan tapi pasti hanya karena kenapa jari jemari kita ini mampu meneruskan luka di hati orang lain? Karena apa? Perempuan saat ini rata-rata ibu-ibu, bukan hanya di tempat saya, insya Allah sampai di sini pun sama. Karena ibu-ibu itu sekarang senengannya blok-blokan, grup-grup, besti-best, CSC. Begitu hari Minggu makan di kafe Jimbaran, pasang update story, geng Sultan lagi makan di kafe Jimbaran. Betul apa betul? Ada yang begitu? Wong iya teko, Bu. La ilaha illallah. Ini yang terjadi. Terkadang ada ibu yang seronoknya luar biasa, Bu. Apa? Jangankan kok jalan-jalan, hari Minggu suaminya ada di rumah, mungkin dia masak coto ceker ayam. Itu pun difoto, di-upload. Ini karya Bunda Suryani. Makan saja di-upload sebagai story. Coba ibu renung, Bu. Renung dengan akal sehat. Ibu mengupdate story makanan lezat. Saat ini ada semangka, ada semuanya buah, ada roti. Saudara kita yang ada di Aceh, di Sumut, di Sumbar, hanya baju satu lekat di badan. Mengenyangkan perutnya, kita tidak tahu bagaimana cara. Sementara kau enak-enak mengupdate story makanan yang begitu lezat. Gak perlu sampai Aceh, di sekitar kita mungkin masih banyak saudara kita yang mungkin kepalanya pusing, besok mau masak apa, mau berikan apa untuk anaknya. Maka jarimu ini mampu menorehkan luka pada hati orang lain. Hati-hati, terkadang pasang story yang bisa menyinggung orang lain. Pulang ini, bajunya setiap hari ganti terus. Padahal dia maksudnya itu menyindir anaknya sendiri. Begitu ibu baca, ibu menjadi tersinggung. Yang salah story apa hati? Maka ayo perbaiki hati. Maka di antara kita semua ini, ayo saling hidup rukun dalam tatanan akhlakul karimah. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Pada ayat 10 tadi dikatakan bahwasanya kita ini sesama umat muslim adalah saudara. Pada ayat selanjutnya 11, di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ingat, saya tidak terlalu banyak ketawa hari ini. Saya mengajak ngaji betul-betul. Kalimat ayatnya, ya ayyuhalladzina, panggilannya menggunakan kalimat alladzina dalam Al-Quran disebutkan 1080 kali. Mempunyai subjek makna luas yang tak terbatas. Kecilkah, besarkah, mudakah, tuakah, amanu. Selagi masih ada iman. Ayatnya dibuka dengan kalimat ayyuha. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 150 kali. Ayyunya munada. Haknya tanbih sebagai penguat dan pengingat.
La yaskhar qaumun min qaumin asya'a yakunu khairan minhum. Janganlah engkau suka menjelek-jelekkan kelompok orang lain. Karena bisa jadi orang atau kelompok yang dijelekkan itu, yang sesungguhnya yang dijelekkan lebih baik daripada yang menjelek. Dan pada ayat berikutnya, sambungannya terusannya Bu, di situ tertuliskan wala nisa'um min nisa'in. Ditekankan untuk kaum perempuan. Fi'ilnya jelas, mana fi'il mudhari', isim fi'ilnya jelas. Di situ ditekankan untuk perempuan. Yang selaku perempuan jangan suka menjelekkan perempuan lain daripada diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya orang yang kamu jelekkan bisa jadi lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Karena ibu-ibu ini sekarang ini, Masya Allah. Kadang-kadang saya juga bingung Bu. Ibu-ibu sekarang senengannya palsu. Betul tidak? Kalau dulu ada istilahnya zaman mudanya Pak Haryono lah. Orang namanya jatuh cinta itu datangnya dari mata turun ke. Kalau sekarang tidak Bu. Istilah itu sudah tidak berlaku. Lalu bagaimana Ustadz? Sekarang dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Betul apa betul? Ini Bu, orang jualannya telo godok sekarang zamannya pada main TikTok. Ibu-ibu kalau sudah main TikTok Pak, la ilaha illallah. Mereka pakai filter 57 tahun, kelihatan jadi 17 tahun. Betul Bunda? La ilah, apalagi yang bodinya gemuk enggak sih, agak gemoy. Kalau foto dia tidak mau dari depan, pasti dari samping Bu. Menutupi gemoynya. Betul apa betul? Ibu-ibu kalau sudah main TikTok, hati-hati. HP itu mubah, boleh. Tidak berpahala, tapi yang mubah jangan sampai berubah menjadi haram. Bu sudah minum es kok gak mau jawab tuh Bu. Jangan sampai yang ubah menjadi haram. Karena apa? Ini ada orang Jawa di sini? Banyak. Karena apa? Ada istilah seperti ini Bu. Kalau saya punya singir. Gelar kosoneng prapatan wis rondo kok ngaku. Allah 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 neng prapatan menggo ngiwo kejarene prawan jebule. Jarene prawan jebule. Ini kalau sudah main TikTok, hati-hati. Ibu memang awalnya cuma. Betul apa betul? Perhatikan. Catat kata-kata saya. Awalnya main TikTok cuma begini. Lama-lama Pak, begitu. Yang DM sudah banyak. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Dang. La ilaha illallah. Dan ini nyata. Rindu siapa? Rindu bojone. Dang. Astagfirullahaladzim. Pakai jilbab. Tapi tidak pakai gamis. Cuma memakai legging. Lekuk tubuhnya kelihatan. Jangankan kok Pak Haryo atau tukang kamera, jangankan tukang kamera. Saya yang dipanggil Ustadz saja masih deg-deg serbu. Bagaimana lah sudah diputar. La ilah. Ini dalam hati ini berkah apa musibah? Kulihat dosa. Tidak kulihat
Bu, kulihat dosa, tidak kulihat putih. Ini akan menjadi dosa jariah buat ibu. Kalau ibu sudah wafat, sudah dimakamkan, ternyata videonya ibu yang penuh dengan joget erotis, dilihat lawan jenis yang bukan muhrimnya, menimbulkan nafsu syahwat dan birahi. Ibu sudah di alam kubur, masih memetik dosa. Dan ini dosa jariah. Hati-hati dengan HP. Maka lewat HP, jari ini bisa menurunkan orang lain seperti saya sampaikan. Kita kadangkala menulis sesuatu yang bisa menyinggung orang lain. Betul apa betul yang saya bilang? Kalau orang main TikTok kadang-kala begini, lama-lama cuman begini, sama anaknya bareng begini, langsung begini. Biasanya ibu begini. Kalau sudah begitu, sudah mulai leluasa menguasai bagaimana kamera, langsung goyang-goyang yang seperti itu. Betul apa betul? Ada juga yang di sini, orangnya hadir Bu, duduk di pojok Bu, agak gemuk Bu toh, pakai kerudung hijau. Nah dia mulai senyum-senyum Bu, kelihatan dari Alhamdulillah. Maka hati-hati. Maka di sini ditegaskan wala nisa'um min nisa'in untuk perempuan. Karena perempuan itu paling mudah terpeleset dengan namanya gibah, membicarakan orang lain. Kadang Bu, habis pengajian begini saja, belum sampai rumah, perempuan gak usahlah jamaahnya ibu ketua, bisa juga. Baru mau keluar jalan, mau naik mobil atau naik motor, aku haus, saya mau beli minum dulu. Kok tadi bukannya sudah minum es? Bagaimana esnya rasanya tidak karu-karuan, kurang gula. Apalagi Ibu Suryani, kesel saya makan jagung, kenapa? Banyak nyangkut gigi. Kok bisa? Rebusnya kurang matang. Ini baru di jalan Bu. Coba, betul apa betul? Yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman nyata di kehidupan kita, Bu. Maka ayo melalui momentum majelis ilmu seperti ini, kita perbaiki kita tata hati kita, Bu. Jangan suka untuk menggibah orang lain. Pada ayat selanjutnya, di situ di tengah-tengah disebutkan bahwasanya layak ala ba'dhum ba'dho. Apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Ini. Maka melalui momentum seperti ini disampaikan Ibu Ketua, kita adalah pertemuan perdana di tahun 2026. Kita memasuki tahun baru 2026. Secara matematika dunia, umur kita semakin bertambah. Tapi kalau ibu mampu merenungkan lebih dalam, sebenarnya umur kita semakin berkurang. Karena apa? Kontrak hidup kita di muka buminya Allah semakin sedikit, kita semakin dekat dengan alam hati-hati. HP ini bisa menjadi ladang pahala jariah, tapi juga bisa menjadi ladang dosa jariah. Kalau ibu mungkin upload segala sesuatu yang bagus, oke lah. Mungkin sholawat ibil kulub, ibu ketua share di grup. Bagi yang belum hafal sholawat ibil kulub, ini syairnya, ini lagunya. Syukur-syukur ibu ketua sendiri, Allahumma, terus diberikan contoh. Ini bagus. Jangan di rumah kerjaannya cuma scroll TikTok terus. Ibu 8 jam dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai duhur, betah nonton. Baterainya tinggal sedikit, lari cari casan untuk mengisi baterai. Paketannya habis, lari ke counter beri kuota.
Suaranya hilang Pak ya. Coba, Ibu kalau isi kuota HP 10 giga, 1 bulan tidak cukup. Harganya di atas 50, itu rasanya seperti kurang. Tapi kalau Ibu isi kota amal tadi 50.000, itu masih kurang atau kebanyakan? Masih kurang apa kebanyakan? Berarti secara tidak langsung kita diperbudak oleh karena HP ini Bu, katanya yang sebagai connecting itu ternyata malah memutus tali silaturahmi Bu. Contoh Bu, contoh. Kalau dulu kita pulang kampung Bu, sebelum ada HP, kita duduk di ruang tunggu dengan orang di depan kita ngobrol. Pak atau Bu mau kemana? Sama siapa? Terus di Jayapura tinggal di, tapi sekarang duduk baku hadapan, jangankan kok untuk bertegur sapa, semuanya cuma asik dengan, bahkan anak-anaknya Ibu jalan di lorong, maka saya sampaikan seperti zombie, seperti mayat-mayat hidup sambil jalan main HP, lupa untuk bertegur sapa sama tetangga. Daripada Ibu cuma main HP, lebih baik biasakan lisan kita untuk berpikir, syukur-syukur untuk Ibu, Ibu, masih semangat Bu? Masih semangat yang di dalam? Biar Ibu, saya juga heran kok. Nang cipata dalane rame nggone Ustad gak ono kursine. Burung 4 gak ono bulune sandinge Ustad gak ono Saya bingung, saya baru hari ini Pak nama ceramah mau suruh tausiah nggak ada tempat duduknya, masa mau tempatnya lantai, saya terpaksa ambil sandal saya. Ya kalau memang kita di sini itu diperuntukkan untuk sambutan, kok ya ditutuplah mungkin pakai spanduk atau apa gitu Pak ya, betul? Alhamdulillah. Ibu yang di dalam bisu. Kita sholawat dulu Bu, ya. Kita sholawat dulu. Coba saya ulangi, sama-sama Bu, ayo semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama.
Assalamu alaika ya Habibullah. Allahumma arzuqna ziyaratan haramain ya Allah. Allahumma arzuqna ziyaratan haramain ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, angkat tangan semuanya. Sekali lagi sama-sama. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Lapangkan rezeki kami ya Allah, agar bisa sujud di Mekah Madinah Al-Mukarramah ya Allah. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Khawatimi wa yustasqa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biar ibu semangat, karena apa? Esnya, gelasnya sudah tergeletak semuanya. Ibu sudah habis 2 gelas, ustadznya baru dianterin es. Itu pun kalau nggak disinggung kursi juga tidak ada Alhamdulillah. Sebagai penutup, mari kita berbaik sangka, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa kita terjalin di dalam jalinan ukhuwah Islamiyah. Pada ayat berikutnya tadi, dari ayat nomor 49, surat 49 Al-Hujurat, pada ayat ke-13, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan dari kalian laki-laki, dari kalian perempuan, dari berbagai macam-macam suku, lita'arafu, agar kita saling Ibu nggak jawab, saya waktu Taufik Hidayah saya pulang saya. Lah karena ibu nggak semangat, nggak apa-apa bu. Saya nggak dikasih sangu, nggak dikasih uang, nggak apa-apa. Saya nggak butuh bu. Saya tidak pernah tahu siapa mikir uang bensin, enggak bu. Ngapain saya mikir, itu sudah dipikir panitia bu. Betul apa betul? Lita'arofu, untuk saling mengenal dengan cara saling menghargai antara satu dengan yang. Ayo kita tata hati kita. Kita tata hati kita untuk senantiasa husnudzon sama Allah, baik sangka sama Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka buminya Allah ini atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bu, baik sangka sama Allah. Saya contohkan, mungkin saya pulang pengajian dari sini, mungkin saya dibawain oleh-oleh. Ini nggak minta pak, nggak minta, cuma biasanya sih ada. Ya. Ini contoh bunda ini cuma contoh, ya, cuman biasanya adanya jangan keras-keras bu. Saya pulang dari sini sama ketua muslimat, sama Pak Daryono, saya dibawain bekal kue.
dikasih kue. Ternyata takdir Allah, begitu saya mau naik mobil di situ Bu, karena jalannya agak sempit, saya kesandung. Kue saya jatuh, berhamburan di atas tanah. Apa yang saya bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnudon, baik sangka sama Allah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kue saya yang jatuh di atas tanah, Allah takdirkan menjadi rezeki makanan ratusan bahkan ribuan semut yang ada di dalam baik sangka sama Allah. Ya, baik sangka sama Allah. Atau mungkin Ibu Suryani pulang dari sini. Ibu mungkin naik motor tadi dari rumah. Motor dipakai berminggu bulan-bulan, ban enggak bocor. Begitu keluar sampai di lampu merah banyak kempes. Langsung ucapkan astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Baik sangka sama Allah Bu. Kok ban kempes baik sangka gimana tuh Ustaz? Baik sangka sama Allah. Bisa jadi dengan ban kempesnya motornya Bunda, itu caranya Allah menuntun Bunda untuk bisa berbagi rezeki sama tukang tambal ban yang mungkin dari pagi dia mangkal sampai siang belum ada pelanggan satupun. Allah tuntun melalui ibu agar ibu bisa berbagi rezeki sama tukang tambal. Kalau ibu bisa seperti itu, hatinya enak Bu, tenang. Jangan mikirkan kebahagiaan orang lain sampai luka mensyukuri kebahagiaan diri sendiri. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Maka dari itu ayo melalui momentum seperti ini, khususnya sesuai apa yang disampaikan oleh yang BA saya, bahwasanya jaga jari, ya, jaga jari, jaga hati, hati-hati menulis, mengetik, jangan menyinggung orang lain, jaga hati kita, perbaiki hati kita. Orang lain pasang story bukan untuk menyinggung kita, kenapa hatimu kok tersinggung, ya, jaga jari, jaga hati. Wanita solehah, bijak dalam bermedsos. Jangan HP memperbudak hidup kita. Ayo kita bisa memilah, sudah dipilah, memilih, mempunyai filter untuk menyaring kembali antara mana yang manfaat dan mudaratnya lebih banyak, mana dihitung-hitung. Anaknya ibu sekarang ini, anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah pinter main. Ada anak umur 3 tahun datang ke counter, tante beli HP. Ada. Ini kesalahan ibu-ibu mendidik anaknya. Kalau dari kecil ibu sudah biasakan dipegangi Al-Quran, dia akan memilih Al-Quran daripada HP-nya ibu hari ini di dalam tas. Keluar masuk dan kantong, keluar masuk, dibuka ditutup lebih dari 50 kali atau lebih 100 kali dalam satu hari. Betul? Tapi Al-Quran yang mengajarkan ayat-ayat Allah, satu hari ibu-ibu muslimat buka berapa kali? Berapa kali? Tidak ada yang nyaut alias wek-wek. Ini, ibu buka WA di grup, berapa grup ibu selesaikan dalam satu hari. Tapi ibu membuka hadis-hadis, berapa hadis yang ibu. Ayo dirubah pelan-pelan, mindsetnya kita rubah. Kita gunakan HP ini untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Karena apa? Anak kecil sekarang, kalau zamannya kita dulu Bu, mau nonton layar tancap aja, masuk kamar kunci, berani keluar kamar, tidak berani keluar kamar. Tapi sekarang anaknya ibu kunci di dalam kamar, berani keluar kamar, tapi bukan cuma layar tancap, melalui HP, situs-situs film porno, judi online, semplot segalanya masuk dalam kamar. Bahkan ibu sekarang malas ke pasar karena sekarang semuanya serba
CO. Kelihatan yang muka-mukanya COD ini kelihatan. Kamu nggak berpikir suamimu pontang-panting mencari penghasilan demi mencukupi keluarga. Engkau mencekrol hati, mencekrol jualan TikTok. 10 kali nggak nyangkut, Bu. 20 kali nggak nyangkut. Yang ke-21 nyangkut. Akhirnya jadi betul? Betul? Baik, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semuanya, membawa keberkahan bagi kita semuanya, karena cuacanya juga cukup panas. Ya, kalau panjang-panjang saya takut kalau tausiah itu terlalu panjang, penyakitnya cuma dua, Bu. Satu ngantuk, satu kesemutan. Betul? Ibu sana yang setengah berdiri aja sudah gak tahan, gini terus kok. Ibu tinggal mendengarkan, saya keringatan, Bu. Alhamdulillah, nah, kipasnya baru diarahkan ke saya. Memang fotografernya juga canggih, saya akui. Baik ibu-ibu, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Saya mempunyai sedikit kata-kata, silahkan ibu bisa nanti sebagai update story, boleh. Ya, silahkan. Bahwasanya manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas kita hanya berdoa mengangkat tangan, selebihnya biarkan Allah yang turun. Tapi kita sangat munafik. Doa kita beribu-ribu, permintaan kita beribu-ribu, tapi sholatnya selalu terburu. Permintaan ibu banyaknya bukan main, tapi berdoa malah main. Sampai rumah silahkan direnungkan, dicermati, apakah betul apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada sendiri ya. Langsung. Oh. Borong Pak. Baik, borong. Saya takut masalahnya saya tanya pembawa acara karena saya baru datang. Ya, hadirin disilahkan berdiri kembali. Padahal kita posisinya sudah berdiri, Pak. Saya tanya Pak Haryono, ini kita berdiri suruh berdiri lagi. Yang mana maksudnya yang disuruh berdiri, Bu? Kalau orang Jawa bilang apa? Angel wes angel. Baik, mari kita hijab Fatihah satu kali sebelum kita berdoa. Silahkan niatkan hajat kita masing-masing, Bapak Ibu. Siapapun yang mempunyai hajat apapun itu. Dan, saya lupa bertegur sapa di sini ada teman wali murid saya karena anaknya beliau ini friend kental sama anak saya waktu di DTI, cuma pondoknya SMP berpisah. Juga nanti titip salam punyai buat Pak Yai Tamanduri. Gerak. Oh, saya pikir ada, saya tolak. Insyaallah. Oke. Mari kita hijab Fatihah satu kali, niatkan hajat kita masing-masing. Mungkin anaknya cari kerja, suaminya lagi mencari sesuatu. Hati niati ila bisrat. Malaikatil farmadin li hajatina wa li hajatikum. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربي هب لي من الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة حرمين ya Allah. Luaskan, lapangkan rezeki kami ya Rabb, untuk bisa bersujud di dua tanah haram, Mekah Madinah Al-Mukarramah ya Allah. Allahumma adfa'ana al-hala'a wal-bala wal-waba wal-fahsa wal-fitnata wal-munkar was-suyufa muhtalifata was-syada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina hadha khasa wa min buldatina al-muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya Allah, wa qina adzaban nar ya Allah, wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.